Bagaimana mungkin seorang presiden bisa membubarkan lembaga wakil rakyat? Pertanyaan ini terdengar provokatif, namun pernah benar-benar terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Bukan sekali, melainkan 2 kali. Pertama, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli. Dan kedua oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, ketika ia mencoba membekukan DPR dan MPR. Keduanya sama-sama mengklaim bertindak demi bangsa dan negara, tetapi hasil akhirnya sangatlah berbeda. Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, Jalan Pintas ke Demokrasi terpimpin. Tahun 1950, Indonesia berada dalam sistem parlementer yang rapuh. Kabinet jatuh bangun hampir setiap tahun, rata-rata hanya bertahan 1 hingga 2 tahun sebelum dijatuhkan oleh mosi tidak percaya. Sistem multipartai dengan puluhan partai politik menjadikan parlemen arena pertandingan ideologi yang sengit antara nasionalis, Islamis, dan komunis. Puncak kebuntuan terjadi di Konstituante, lembaga hasil pemilu 1955 yang mendapat mandat menyusun Undang-Undang baru pengganti UUD 1950. Pemilu tahun 1955 dianggap pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia, tetapi hasilnya tidak menghasilkan mayoritas tunggal. Konstituante terpecah, kelompok Islam menginginkan dasar negara Islam, sementara kelompok nasionalis dan komunis mempertahankan Pancasila. Perdebatan berlangsung sengit hingga tahun 1959 tanpa ada kesepakatan. Dalam situasi inilah Soekarno memandang sistem parlementer gagal menyatukan bangsa. Ia mulai menawarkan gagasan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi ala Indonesia yang menolak model Barat, menekankan musyawarah serta dipimpin oleh figur sentral yaitu Presiden sendiri. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengambil langkah drastis dengan membacakan Dekrit Presiden di Istana Merdeka. Isi pokoknya, 1. Pembubaran Konstituante, lembaga yang dipilih rakyat melalui pemilu tahun 1955 dinyatakan tidak lagi berfungsi. 2. Kembali ke Undang-Undang 1945, Undang-Undang Sementara 1950 dicabut, dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih memberi ruang bagi kekuasaan Presiden. 3. Pembentukan MPRS dan PAS, Soekarno membentuk lembaga baru yang sebagian besar anggotanya ditunjuk, bukan dipilih rakyat. Secara hukum langkah ini sangat kontroversial. Tidak ada pasal dalam UUD 1950 yang memberi wewenang Presiden untuk membubarkan Konstituante, apalagi memberlakukan kembali UUD lama. Secara formal, dekrit ini bisa dianggap inkonstitusional, namun faktor politik jauh lebih menentukan. Militer, terutama Angkatan Darat di bawah Jenderal H. Nasution mendukung penuh dekrit itu karena melihat stabilitas negara sebagai prioritas. Banyak partai politik besar, termasuk PNI dan PKI juga menyatakan setuju. Dukungan meluas ini memberi legitimasi politik yang lebih kuat daripada legalitas konstitusional. Konsekuensinya besar, lahirlah era demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden memegang kendali hampir mutlak atas jalannya negara. DPR hasil pemilu 1955 diganti dengan DPR GR atau gotong royong. Anggotanya sebagian ditunjuk oleh Soekarno. MPRS dibentuk, juga dengan anggota mayoritas ditunjuk sehingga fungsi legislatif menjadi subordinat eksekutif. Militer memperoleh legitimasi politik lebih luas lewat doktrin dui fungsi ABRI. PKI masuk ke lingkaran kekuasaan sebagai salah satu penopang utama Soekarno. Dengan dekrit ini, demokrasi parlementer yang penuh dinamika digantikan oleh sistem yang sentralistis dan otoriter meskipun dikemas dengan istilah demokrasi khas Indonesia. Sejarawan Daniel Lev pernah menulis bahwa Dekrit 5 Juli 1959 adalah revolusi dari atas, sebuah usaha mengubah tatanan negara melalui keputusan seorang pemimpin. Dengan dukungan kekuatan politik dan militer bukan melalui proses hukum yang sah. Dekrit ini menjadi tonggak yang mengubah perjalanan politik Indonesia, hingga akhirnya meletus tragedi 1965 dan jatuhnya Soekarno. Gus Dur tahun 2001, upaya membekukan DPR yang gagal. 4 dekade setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit 1959, sejarah seakan berulang, kali ini giliran Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Tokoh karismatik sekaligus kontroversial yang naik ke kursi presiden pada tahun 1999 sebagai simbol reformasi dan demokrasi. Namun, perjalanan pemerintahannya penuh gejolak. Dari awal, Gus Dur tidak memiliki dukungan mayoritas di DPR. Ia terpilih sebagai presiden berkat kompromi politik. Meski partainya, PKB hanya memiliki kursi relatif kecil, dukungan awal datang dari koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais. Tapi ikatan itu tak lama bertahan, kredibilitas Gus Dur kian tergerus setelah tercuat dua skandal. 1. Bulog Gate, dugaan penyalahgunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar. 2. Brunei Gate, dugaan penyalahgunaan dana sumbangan Sultan Brunei senilai 2 juta $. Meskipun dirinya berulang kali menyatakan tidak terlibat langsung, DPR menggunakan kasus ini sebagai alasan untuk memperkuat tuntutan politik. Laporan pertanggungjawabannya ditolak, dan proses pemaksulan mulai mengemuka. Dalam kondisi terpojok, pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari Gus Dur mengumumkan sebuah dekret presiden. Isinya, 1. Membekukan MPR dan DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat dengan rencana membentuk komite nasional untuk menyelenggarakan pemerintahan transisi. 3. Menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. Dekret ini dimaksudkan sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik. Mirip dengan langkah Soekarno di tahun 1959, namun ada perbedaan krusial. Gus Dur tidak memiliki dukungan politik dan militer yang cukup untuk menegakkan dekret tersebut. Panglima TNI saat itu, Laksamana Widodo AS, menolak mendukung langkah Gus Dur. Militer justru menyatakan tetap setia pada konstitusi dan menolak intervensi di luar jalur hukum. Elit politik lintas partai, termasuk PDIP, Golkar, PAN, PPP hingga PKB sendiri sudah lebih condong mendukung Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Alih-alih mendapat legitimasi, dekret itu justru dianggap sebagai bukti tambahan bahwa Gus Dur sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pada hari yang sama, 23 Juli 2001 pagi MPR segera menggelar sidang istimewa yang dipimpin Amin Rais. Sidang tersebut menghasilkan keputusan memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dan melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima. Dekret Gus Dur kehilangan daya paksa sebelum sempat dijalankan. Gus Dur lengser bukan karena kudeta militer, tetapi melalui mekanisme politik parlementer yang sah menurut konstitusi pasca reformasi. Ada beberapa alasan mengapa dekret Gus Dur berakhir gagal. Dukungan politik menipis, hampir semua partai di DPR sudah berseberangan. Militer netral, tidak ada backing TNI seperti yang dimiliki Soekarno pada tahun 1959. Legitimasi publik melemah, skandal dan gaya kepemimpinan Gus Dur yang sering dianggap tidak konsisten membuat masyarakat kurang percaya. Konstitusi pasca reformasi lebih kokoh, berbeda dengan era 1950 setelah amandemen UUD 1945 posisi MPR dan DPR jauh lebih kuat. Dekret yang dikeluarkan Gus Dur akhirnya menjadi semacam perlawanan simbolik terhadap kekuatan politik yang hendak menjatuhkannya, tetapi secara praktis tidak mampu mengubah arah krisis. Legitimasi versus legalitas, mengapa Soekarno berhasil, Gus Dur gagal? Kisah Dekret 5 Juli 1959 dan Dekret 23 Juli 2001 sama-sama menunjukkan benturan antara legalitas konstitusional dan legitimasi politik. Secara hukum, keduanya problematis karena presiden tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk membubarkan lembaga legislatif. Namun, hasil akhirnya sangatlah berbeda. Soekarno sukses sementara Gus Dur gagal. Satu konteks historis, Soekarno 1959, negara masih muda baru 14 tahun merdeka, dengan sistem parlementer yang dianggap tidak sesuai dengan kultur politik Indonesia. Kebuntuan konstituante menimbulkan frustasi publik, sehingga langkah radikal presiden dipandang sebagai jalan keluar. Gus Dur 2001, reformasi baru 3 tahun berjalan, publik sedang haus demokrasi dan kebebasan, bukan kepemimpinan yang sentralistis. Membekukan DPR dianggap langkah mundur menuju otoritarianisme. 2. Dukungan politik, Soekarno didukung partai besar seperti PNI, PKI, dan sebagian NU, serta oleh militer. Koalisi ini membentuk kekuatan politik yang solid. Gus Dur, hampir semua partai berseberangan bahkan PKB yang dibangunnya terbelah. Elit politik lebih condong mendukung Megawati. 3. Peran militer, Soekarno, militer khususnya Angkatan Darat di bawah HH Nasution mendukung penuh.
Mereka melihat dekrit sebagai jalan untuk memperkuat stabilitas dan memberi ruang lebih besar bagi militer dalam politik. Gus Dur, militer justru menolak. Panglima TNI Widodo AS menegaskan netralitas dan komitmen pada konstitusi. Tanpa dukungan senjata, dekrit Gus Dur hanyalah dokumen tanpa daya paksa. 4. Persepsi publik. Soekarno, masyarakat kala itu lelah dengan tarik-menarik ideologi dan kabinet yang sering jatuh. Dekrit dipersepsikan sebagai solusi untuk mengakhiri kekacauan. Media massa banyak yang menggemakan dukungan Gus Dur. Publik justru bingung dan khawatir. Skandal Bulogate dan Brunigate membuat citra Gus Dur merosot. Dekritnya dianggap manuver politik untuk mempertahankan kursi, bukan menyelamatkan bangsa. 5. Struktur konstitusi. Soekarno UUD 1950 memang membuka celah kelembagaan, DPR dan konstituan lemah, sementara Presiden dapat memainkan ruang abu-abu hukum. Gus Dur, pasca amandemen UUD 1945, MPR dan DPR lebih kokoh. Ada mekanisme hukum untuk memakzulkan Presiden, sehingga langkah Gus Dur cepat digulung melalui sidang istimewa. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa legalitas tanpa legitimasi adalah kerapuhan, sementara legitimasi tanpa legalitas bisa menjadi otoritarianisme. Soekarno berhasil karena dukungan politik dan militer membuat dekritnya diterima meski cacat hukum. Gus Dur gagal karena tidak memiliki legitimasi politik yang cukup, sehingga kelemahan hukum dekritnya semakin telanjang. Artinya, membubarkan lembaga legislatif bukan cuma soal hak konstitusional Presiden, melainkan soal keseimbangan kekuatan politik, dukungan publik, dan persepsi legitimasi. Tanpa itu, dekrit Presiden hanyalah kertas kosong. Pembubaran DPR, ancaman atau jalan keluar? Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah membubarkan DPR dianggap sebagai solusi ketika politik buntu? Sejarah Indonesia sudah 2 kali menghadirkan presiden, dan keduanya meninggalkan pelajaran yang berbeda namun sama-sama penting. 1. Perspektif hukum. Pasca amandemen UUD 1945, posisi MPR dan DPR jauh lebih kuat dibanding masa sebelumnya. Tidak ada satupun pasal yang memberikan Presiden kewenangan untuk membubarkan DPR. Justru sebaliknya, DPR memiliki mekanisme untuk mengawasi bahkan memakzulkan Presiden. Melalui proses konstitusional, artinya secara hukum langkah pembubaran DPR adalah inkonstitusional dan berpotensi mengarah pada kudeta dari dalam sistem. Dengan demikian, Presiden yang mencoba menempuh jalur ini bukan sedang menjalankan konstitusi tetapi justru melanggarnya. 2. Perspektif politik. Secara politis membubarkan DPR sering dipandang sebagai jalan pintas untuk mengatasi kebuntuan. Namun pengalaman sejarah memperlihatkan konsekuensi serius. Soekarno pada tahun 1959 berhasil membubarkan konstituante, tetapi hasilnya adalah lahirnya sistem otoriter demokrasi terpimpin yang menutup ruang oposisi. Solusi jangka pendek berubah menjadi masalah jangka panjang. Gus Dur tahun 2001 gagal membubarkan DPR, justru mempercepat proses pemakzulan dirinya. Alih-alih meredakan krisis, langkah itu memperdalam instabilitas politik. Dengan kata lain, membubarkan DPR lebih sering menciptakan krisis legitimasi ketimbang menyelesaikan konflik. 3. Perspektif demokrasi. Demokrasi bukanlah sistem yang menjanjikan kelancaran tanpa konflik. Justru demokrasi mengakui perbedaan tarik-menarik kepentingan, bahkan kebuntuan sebagai bagian dari proses. Komitmen pada kompromi dan negosiasi politik adalah inti dari demokrasi. Membubarkan DPR berarti menutup pintu kompromi serta melemahkan prinsip representasi rakyat. Demokrasi tanpa DPR atau lembaga legislatif hanyalah pemerintahan eksekutif absolut yang berbahaya bagi kebebasan sipil dan check and balance. 4. Refleksi untuk masa kini. Di tengah kritik publik terhadap DPR yang sering dianggap korup, elitis, atau tidak peka terhadap rakyat, muncul godaan untuk mentiadakan lembaga legislatif. Namun sejarah mengingatkan kita, lembaga buruk bisa direformasi tetapi ketiadaan lembaga justru menciptakan kekuasaan absolut. Membubarkan DPR mungkin tampak seperti solusi instan, tetapi sesungguhnya adalah ancaman untuk demokrasi itu sendiri. Jalan keluar bukan dengan menghapus parlemen, melainkan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat dalam mengontrol wakil-wakilnya. Kisah dekrit Soekarno dan Gus Dur menjadi cermin bahwa kekuasaan presiden tidaklah absolut, kekuatan politik bisa menopang atau menjatuhkannya. Dan yang lebih penting, lembaga perwakilan rakyat betapapun sering dikritik tetaplah bagian penting dari sistem demokrasi. Sejarah memberi pelajaran penting,
Membubarkan DPR mungkin menyelesaikan krisis sesaat, tapi justru membuka pintu masalah yang lebih besar. Soekarno berhasil tapi berujung otoritarianisme, Gus Dur gagal dan jatuh dari kursinya. Pertanyaannya, jika hari ini Presiden kembali mencoba membubarkan DPR, apa yang akan terjadi? Apakah rakyat akan mendukung, atau justru menolaknya? Radar TV, Riklesering, radarnya Nusantara.